Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama aja. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah tulisan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan dikatakan di ayat yang kedua, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Jadi Timotius adalah anak rohani Paulus yang sangat dikasihi oleh Paulus. Dikatakan kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi, karena Timotius adalah anak rohani dari Paulus, Paulus mempunyai kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata berkat. Di sini dikatakan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bahwa ketika hubungan Bapa anak terbentuk di dalam kerohanian, maka anak akan mendapat perhatian khusus dari Bapa rohaninya. Bukan hanya sekedar jemaat, bukan hanya sekedar orang percaya, tetapi ini hubungan anak dan Bapa rohani sekarang. Sehingga Paulus diberikan otoritas oleh Tuhan untuk melepaskan berkat. Jadi sidang jemaat, bahkan seorang bapak atau orang tua, itu ucapan-ucapannya mempunyai kuasa untuk terjadi kepada anaknya. Demikian pula, ucapan-ucapan dari bapak rohani mempunyai otoritas atau diberi otoritas oleh Tuhan supaya itu terjadi ketika diucapkan kepada anak rohaninya. Ya. Dan Paulus tidak berdoa di sini. Paulus hanya mengucapkan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa mari, walaupun kita tidak berlutut, kita tidak berdoa secara khusus, tetapi belajar melepaskan ucapan-ucapan berkat kepada anak-anak kita. Ya. Dan itu akan terjadi. Apalagi anak
secara jasmani yang nurut ketika diajar oleh orang tuanya. Ya. Nah, Paulus mengatakan kembali ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seorang bapak rohani harus diyakini oleh jemaat yang akan menjadi anak rohaninya. Diyakini apa? Diyakini mempunyai hati nurani yang murni. Bukan mempunyai kepentingan-kepentingan khusus. Ya. Jadi, hati nurani yang murni. Seringkali kita menjumpai sekarang bahwa hamba-hamba Tuhan mengangkat dirinya sendiri atau menunjuk orang lain untuk menjadi anak rohaninya. Si pendeta mengangkat dirinya untuk atau menyodorkan dirinya menjadi bapak rohani. Karena yang dipilih menjadi anak rohaninya itu kaya. Ya, jadi kalau sudah seperti ini dasarnya hati nuraninya tidak murni. Ya. Di sini bahkan yang diangkat anak rohani oleh Paulus mempunyai kepribadian itu pemalu, penakut, itu Timotius. Sehingga seringkali Paulus memberikan nasihat-nasihat, jangan biarkan orang merendahkanmu karena engkau muda. Ya. Artinya bahwa Timotius selalu mempunyai keraguan untuk menegur jemaat yang lebih tua daripada dirinya. Ya, apa kata orang nanti, apa kata jemaat. Ya. Oleh karena itu Paulus selalu mengingatkan akan Timotius bagaimana menjadi gembala yang baik. Nah, Paulus sebagai bapak rohani di sini dikatakan memiliki hati nurani yang murni. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Bapak rohani itu selalu mengingat. Yang pertama tadi mengucapkan kata-kata berkat. Yang kedua selalu mengingat anak rohaninya siang dan malam ketika dia berdoa. Wow, ini luar biasa, ya. Percayalah bahwa hal ini tidak mudah. Selalu mengingat dalam doa. Kalau kita mau jujur semua jemaat mungkin. Yang selalu diingat dalam doa itu kan hanya keluarga inti aja kan. Yang selalu diingat. Selalu setiap pagi kalau doa loh ya. Kalau doa. Ya. Setiap pagi yang diingat. Berkati anak-anakku, si A, si B, si C, ya kan? Selalu seperti itu. Nah, di sini Paulus pun karena dia sudah menetapkan Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus dikatakan, aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, dalam doaku, baik siang maupun malam. Ya. Saya kalau orang minta doa itu, puji Tuhan kalau, Pak tolong ya Pak bawa doa. Seringkali lupa. Ketika sudah amin, oh iya si A belum didoakan. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungan yang erat. Tidak terjalin hubungan bapak anak. Kalau bukan keluarga inti. Ya kalau diingat didoakan, kalau tidak ingat ya tidak masalah kan. Tetapi kalau sudah hubungan inti, keluarga inti, mau tidak mau pasti teringat. Pasti ada dalam pemikiran. Kadang orang-orang itu lucu. Berjemaat di gereja A, minta selalu diingat oleh pendeta B. Lu kok tidak pindah? Ya kan? Kok tidak pindah? Kalau memang lebih percaya ke doa hamba Tuhan si A, jangan mengatakan aku setia di pendeta B. Tidak bisa. Ya. Oleh karena itu bahkan saya
saya katakan saya tidak bertanggung jawab untuk terikat mendoakan dan selalu mendoakan yang bukan jemaat yang dipercayakan kepada saya. Minta doa iya, tetapi saya yakinkan dan saya tidak akan merasa bersalah. Saya tidak akan bisa dan tidak bertanggung jawab untuk mengingat orang tersebut setiap saya berdoa. Kecuali jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan seandainya ada jemaat dari gereja lain di kota ini, ada masalah dan minta didoakan, saya suruh datang, saya tidak akan datang. Kenapa? Itu akan bikin ribut dengan pendeta yang lain. Ya. Ada aturan-aturan main yang memang seperti itu. Saya di WA oleh seorang hamba Tuhan di Surabaya. Katakan, saya kenal dengan ini dari Surabaya. Kerja di ini. Oh nanti Tante Yusa coba tanya ke jemaat yang kerja di tempat tersebut. Dan ketika saya bertemu, saya minta tolong dan ketemu lagi. Ternyata enggak tahu, mungkin beda bagian ya, nanti saya carikan. Oh ya sudahlah, enggak apa-apa. Toh sudah 3 bulan lebih dikatakan, berarti saya putusin, pasti sudah ibadah di gereja lain. Yang jadi masalah kan kalau sudah jadi jemaat gereja lain, saya main-main ke sana kan repot nantinya. Ya. Jadi saya putusin, enggak ada Tante, enggak kenal, enggak ketahuan, sudah selesai. Ya. Nah, di sini kembali kepada pembacaan kita bahwa Paulus dikatakan selalu aku mengingat engkau Timotius dalam permohonanku baik siang maupun malam. Berarti juga seseorang yang ingin terjalin dalam hubungan bapak anak secara rohani harus memastikan seorang hamba Tuhan itu memang mempunyai kehidupan doa. Paulus katakan di sini, aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Berarti seorang yang kita mau tetapkan menjadi bapak rohani, kita harus yakin bahwa orang ini memang punya kehidupan doa yang kuat. Karena kalau hanya bisa khotbah, Anda gak berjauhan, itu khotbah-khotbah itu. Pendeta itu kan gak mungkin kan khotbah terus di lewat HP kan. Tetapi dalam doanya. Oleh karena itu, seorang bapak rohani akan mempunyai kehidupan doa yang sangat luar biasa. Banyak hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tetapi saya menetapkan diri bahwa yang menjadi mentor saya, yang menjadi bapak rohani saya, hanya Bapak GMM Mutu. Apakah yang lain tidak baik? Oh baik. Tetapi untuk hamba Tuhan ini saya yakin sepenuhnya orang ini memang hidup di dalam doa. Aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ya, ini sangat penting untuk diperhatikan. Dan apabila aku terkenang, berarti selalu ada dalam pikiran dari bapak rohani. Terkenang dikatakan, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Paulus terkenang dan ingin melihat, ingin bertemu. Ya, ingin bertemu dengan Timotius sebagai anak rohaninya. Dan ini tidak mudah. Oleh karena itu, ada seseorang yang minta kepada saya untuk jadi
mentornya dari kota yang lain. Saya katakan enggak. Satu, saya tidak digerakkan Tuhan. Dan bagaimana bisa saya jadi mentor, tidak pernah berhubungan, jaraknya jauh. Dulu dia di kotanya selalu ibadah di gereja di mana saya melayani. Sekarang dia karena satu hal dan lain hal, dia pindah ke gereja lain. Ya. Otomatis dia tidak akan bisa ikut ibadah. Saya tanya, kalau saya datang kamu mau ibadah? Ya, saya tidak bisa mungkin Pak, setiap Pak Yusak datang saya ibadah. Di gereja itu saya kan tidak enak, sudah pindah. Masa kalau hanya Pak Yusak datang, saya ibadah di sana. Oh ya sudah, berarti memang bukan berkatmu, ya kan? Kalau saya kan selalu diberkati. Makanya saya katakan bukan berkatmu, ya. Jadi hubungan bapak anak atau mentor ini tidak bisa hanya anak kirim uang, hanya tahu nomor rekening bapak rohaninya. Tidak, bukan seperti itu. Harus ada pertemuan-pertemuan khusus di mana bapak rohani akan mengajar anak rohaninya. Ada ikatan batin di mana bapak rohani akan selalu mendoakan. Ada ikatan batin sehingga bapak rohani atau anak rohani juga akan mempunyai kenang-kenangan, selalu terkenang sampai ingin bertemu. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi ingat, impartasi pengurapan hanya didapat ketika hubungan bapak anak rohani terbentuk. Ya. Paulus katakan kembali ayat yang kelima, sebab aku teringat. Loh, aku teringat. Tadi kita sudah lihat Paulus sebagai bapak rohani mengucapkan kata-kata berkat. Paulus selalu mengingat di dalam doa. Paulus selalu terkenang akan apa yang Timotius lakukan. Sampai-sampai Paulus ingin bertemu dengan Timotius. Selalu merindukan Timotius sebagai anak rohaninya. Dan sekarang ayat yang kelima, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Anda perhatikan di sini bahwa Paulus juga mengatakan dia melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Sekarang Paulus juga sudah mengajar Timotius sehingga Timotius mempunyai iman yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Bahwa Timotius mempunyai keluarga rohani. Timotius mempunyai keluarga rohani. Hanya kalau Anda perhatikan, ternyata walaupun Timotius mempunyai nenek dan ibu yang penuh dengan iman, dan itu sudah diajarkan sampai-sampai Timotius juga memiliki iman dari nenek dan ibunya, apakah mungkin sifat dari Timotius yang penuh keraguan, penuh ketakutan, penuh kebimbangan karena ayahnya tidak rohani? Tidak disebutkan? Ya. Tetapi kenapa ayahnya tidak disebutkan? Ada seorang hamba Tuhan yang buku-bukunya sangat memberkati saya. Saya sudah mulai berpikir memang, dia selalu menceritakan akan hebatnya doa-doa dari neneknya dan doa-doa dari mamanya. Sepertinya kalau tidak salah cerai atau ditinggal
mati oleh papanya. Tetapi hamba Tuhan ini dilatih oleh neneknya dan terkagum-kagum dengan neneknya. Mamanya juga pendoa. Umur 6 atau 8 tahun anak ini ditemui Tuhan Yesus secara langsung. Dan umur 16 tahun menjadi pengkhotbah yang sangat luar biasa, penuh mujizat. Tetapi pada akhirnya dia tersandung menjadi seorang gay. Padahal wajahnya ganteng, seperti Superman. Kan ganteng kan? Ya. Tetapi bisa terlibat seperti itu. Lihat di sini bahwa peranan seorang bapak, baik bapak secara jasmani maupun bapak secara rohani, itu sangat penting. Timotius tidak pernah disebutkan ayahnya. Sehingga kita lihat pelayanan Timotius, kalau Anda membaca tulisan-tulisan dari Paulus, Anda akan menemukan Timotius pemimpin yang penuh keraguan. Timotius seorang pemimpin gembala yang minder. Apakah mungkin tidak ada figur seorang bapak? Bisa jadi. Anda perhatikan ya. Ketika dalam satu keluarga peranan ibu sangat menonjol, begitu tegas. Anaknya kalau laki bisa-bisa itu agak kebanci-bancian. Anda perhatikan itu. Bahwa peranan seorang bapak itu sangat penting. Sayangnya gereja, Anda melihat di sini, saya tidak menyalahkan lebih banyak wanitanya, tetapi yang saya salahkan adalah bapak banyak yang tidak bertanggung jawab di gereja. Aku cari uang, ma doakan ya pergi ke gereja, ini persembahanku titip, repot sudah. Padahal di dalam Alkitab kembali Paulus mengingatkan, apabila seorang laki-laki berdoa menadahkan tangan yang suci. Yang disebut oleh Paulus seorang laki-laki. Di gereja sekarang kebanyakan yang kuat doanya, yang rajin doanya wanita. Ingat saya katakan tidak salah wanita berdoa. Dan itu memang keharusan, tetapi yang salah laki-lakinya menjadi laki-laki yang malas, yang tidak bertanggung jawab, saya katakan. Karena ketika seorang laki-laki berdoa, ada otoritas yang akan menaungi keluarganya. Anda akan mempunyai anak-anak yang perkasa di bumi, dikatakan. Ini yang kita harus perhatikan. Saya melihat di sini bahwa bagus iman dari neneknya Lois, iman dari ibunya, ibu Timotius, yaitu Eunike, berhasil diturunkan. Berarti kedua orang ini mengajar Timotius soal iman dengan luar biasa. Tidak ada yang salah dengan nenek dan mamanya. Tetapi di manakah papanya? Di manakah papanya? Sibuk, Pak. Percayalah, bukan karena terlalu sibuk mereka tidak berdoa atau tidak ke gereja atau jarang ke gereja. Tetapi karena Tuhan tidak penting dalam kehidupan mereka. Sampai mereka hancur, sampai mereka sakit, tidak ada harapan, baru mereka akan menyadari bahwa Tuhan itu yang terpenting. Dan Anda akan lihat ketika orang itu sudah divonis, kalau masih bisa jalan, divonis tidak ada harapan lagi dengan penyakitnya, pasti orang itu akan punya waktu untuk ke gereja, untuk berdoa. Jadi dengan alasan apapun, orang tidak rajin beribadah. Karena di dalam hidup mereka,
Tuhan tidak penting. Itu. Hati-hati di sini. Karena ingat, hati kita bisa menipu kita loh. Ya. Hati kita bisa menipu kita. Ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Seorang bapak rohani mengimpartasikan pengurapannya, mengimpartasikan karunia-karunianya. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dia mengatakan begini kepada jemaat yang dirintisnya. Ayat pasal 1 Roma 1 ayat yang ke-11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Anda lihat di sini bahwa selain karunia itu adalah kehendak Allah untuk membagi-bagikan kepada jemaat. Ya. Tuhan juga memberikan otoritas kepada pemimpin rohani. Paulus katakan, aku ingin melihat engkau untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Berarti Paulus akan mengimpartasikan karunia-karunianya. Dan di sini kita lihat kembali di dalam Timotius bahwa Paulus juga mengakui dia sudah menumpangkan tangan mengimpartasikan pengurapan kepada Timotius. Tetapi juga yang harus kita garis bawahi, Paulus tidak membuat Timotius tergantung kepadanya. Setelah Paulus menumpangkan tangan, mengimpartasikan pengurapan itu, maka Paulus mengatakan, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia pengurapan yang sudah Paulus impartasikan. Bahwa ada tanggung jawab dari anak rohani, ada tanggung jawab dari jemaat untuk mengobarkan pengurapan atau karunia roh, karunia Allah yang sudah dibagikan. Oleh karena itu Paulus kepada jemaat di Efesus juga mengatakan bahwa Tuhan memberikan kelima jawatan untuk memperlengkapi. Setelah diperlengkapi, setelah diajar, tugas mereka untuk mengobarkannya, untuk membuat itu meningkat dalam diri mereka. Karena itulah kuperingatkan engkau. Kuperingatkan ini dengan tegas berarti. Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Sudah ditumpang tangan. Jangan selalu setiap ibadah minta tumpang tangan. Ya. Saya dulu berpikir begini, sudah mulai bosan ngelayani di PD karena capek, bukan capek khotbah, capek tumpang tangan. Ya. Tapi mau nolak diundang lagi, saya ini sungkanan juga. Bersyukur, nah bersyukur kan ada virus corona, semuanya berhenti. Nanti kalau virus coronanya hilang, ada undangan lagi kan sudah lama kan? Berarti gampang nolaknya, ya gampang nolaknya. Kenapa? Karena saya sudah ingatkan terus, saya sudah ingatkan, engkau bertanggung jawab untuk membaca, menghafalkan, merenungkan firman. Engkau bertanggung jawab untuk berdoa. Saya sudah ingatkan terus.
Jangan hidup berdasarkan nubuatan terus menerus. Firman. Tapi tetap gitu. Berarti manggut-manggutnya itu mereka enggak dengar loh. Hanya kebiasaan aja itu. Manggut-manggut. Lihat. Setelah diimpartasikan, Paulus ingatkan. Ingat Timotius, kobarkan itu. Engkau sendiri yang harus bertanggung jawab. Kobarkan. Bukan Paulus loh yang mengobarkan di sini. Paulus minta Timotius yang mengobarkan. Apakah dengan mendeklarasikan firman? Apakah dengan berdoa dengan suara yang keras? Apakah menyanyi dengan suara yang keras? Ya. Tujuannya untuk mengobarkan karunia Allah, pengurapan yang sudah diimpartasikan oleh Bapak rohaninya. Seorang bapak, seorang ibu kepada bayinya, bukankah dia akan mengajar, ya, caranya makan, dibantu megang sendok yang benar, ditulang. Tapi kalau sudah 10 tahun, masa masih seperti itu terus? Tetapi ingat, yang terjadi di gereja, kebanyakan seperti ini. Anda akan menjumpai banyak orang Kristen yang dari kecil sudah Kristen, sampai rambutnya rontok lagi. Ya, dari kepala itu pelontos, ada rambutnya gelap, menjadi agak terang lagi kan, abu-abu, menjadi terang, ya, putih, sampai botak lagi, terang lagi. Tetap tidak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena mereka mempunyai gembala yang baik. Sakit sedikit didatangi, didoakan yuk, doa ya. Terus seperti itu. Tetapi Paulus tidak. Paulus katakan, Timotius, aku sudah mengimpartasikan pengurapan, dan sekarang tanggung jawabmu untuk membuat pengurapan itu terus berkobar. Tanggung jawabmu untuk terus membuat pengurapan itu semakin meningkat atas kehidupan. Sayang kita mempunyai orang-orang Kristen yang tidak bertanggung jawab untuk mengobarkan apa yang dipercayakan kepada dirinya. Ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau roh penakut. Terjemahan yang lebih tepat itu roh penakut. Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa, kasih, dan ketertiban atau pikiran sehat. Ini yang harus kita ketahui. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Padahal sekarang kita ini banyak gereja dipenuhi roh ketakutan, roh penakut. Mau dengan alasan apapun. Ya. Banyak orang Kristen yang hidup dalam ketakutan sekarang dengan virus ini. Sepertinya bahkan orang-orang Kristen sekarang, bahkan pendeta-pendeta lebih semangat memberitakan virus corona dan berapa yang mati dan rumah sakit yang sudah penuh daripada renungan firman Tuhan. Repotnya lagi kalau dibantah, kita harus hidup dengan iman. Wah, mereka marah. Mereka mengatakan kita orang bodoh. Ini yang terjadi. Di WA tadi ada yang ngirim juga pendeta rumah sakit penuh di lapangan. Ada apa ngirim seperti itu? Saya lebih suka, sudahlah yang mati tidak usah diberitakan. Beritakan yang sembuh sekarang sudah meningkat 300% gitu loh.
diberitakan yang horor sih? Kok bukan kasih karunia? Anda boleh tetapkan dengan siapa engkau bergaul pada akhirnya. Yang pasti Anda sudah tahu, Allah tidak memberikan roh penakut. Allah tidak memberikan roh penakut. Allah memberikan roh yang membangkitkan kuasa, dikatakan. Kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk menang. Kuasa untuk sehat. Kuasa untuk berhasil. Kuasa untuk memulihkan. Kuasa untuk membuat segala sesuatunya baik. Jadi, dengan alasan apapun, begitu mudahnya untuk kita itu menilai ini dari Tuhan atau bukan. Ini dari Tuhan atau bukan. Itu yang harus kita perhatikan. Teman saya mengirimi juga. Bro, dia panggil saya bro. Virus Delta belum tertangani, sudah ada virus baru. Di 29 negara sudah. Saya katakan, ingat ya, kita ini boleh memilih apakah hidup dalam atmosfer alami atau atmosfer surga. Saya hanya jawab seperti itu. Kita bisa memilih. Teman saya barusan meninggal. Dan sepertinya orang berprasangka, wah ini pasti ini karena virus corona. Itu Rabu meninggal, saya ini Jumat makan bareng sama dia di rumahnya. Angin seliweran lagi. Salah satu teman katakan, oh Yusa, kalau kena saya ya apa? Ya kalau kena matilah, saya katakan. Dan saya katakan, saya yakin saya tidak kena. Saya yakin saya tidak kena. Dan lumayan juga, di fitnessan sepi juga. Ya, selain suasana berkabung, tapi yang datang juga memang berkurang. Kelihatannya takut juga. Ya. Tapi semakin sepi, saya akan semakin senang kan. Tidak nunggu-nunggu kalau latihan. Kalau rame kan antri kan. Ya. Kalau yang punya kan ingin yang rame. Kalau yang latihan tuh ingin yang sepi. Ya. Terbalik. Sama kan dokter sama pasien. Ya. Nah, banyak yang takut. Dan kita semua tahu, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Dan saya mau katakan, Tuhan juga tidak membagi-bagikan roh ketakutan. Kalau orang Kristen kerjanya hanya share ketakutan yang mati semakin parah, kita tahu itu agen, bukan agennya Tuhan. Itu agennya setan. Pak, tapi maksudnya baik. Saya tidak peduli maksud. Akibatnya tidak baik. Jujur. Bukankah lebih banyak yang mati ketika diisolasi daripada di rumah? Minimal itu yang mati karena HP, kan tidak boleh bawa HP kan? HP-nya dipegang istrinya itu. Ya, yang tidak ngerti tidak apa-apa. Ya, itu. Ya, itu serba repot. Sembuh pun mereka sudah akan mengalami kematian. Kalau sampai rumah.
Nah, ayo kita lihat di sini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nasihat saya, kalau Anda bertemu dengan orang, bahkan orang Kristen, bahkan pendeta, kalau hanya yang diceritakan tentang membagikan kematian, ketakutan, hati-hati segala macam terus seperti itu, jauhi. Lebih baik Anda ngomong sendiri di kamar tapi, ya, dengan mengucapkan, Allah adalah penolongku, kota bentengku, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Daripada Anda mendengar, kemarin 5.000 yang mati, sekarang 15.000. Ya. Hanya yang seperti itu. Ingat, Allah membangkitkan, memberikan roh. Rohnya diberikan. Supaya kuasa di dalam kita bangkit. Supaya kita bisa menceritakan kuasa juga. Membagikan kuasa. Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Kasih, memberikan perhatian, memberikan berkat, memberikan kesembuhan, memberikan nasihat, bukan menakut-nakuti. Ya. Kalau menakut-nakuti itu walaupun kata-kata yang bilang, enggak, saya hanya nasihati. Tapi menakut-nakuti itu bukan kasih, itu horor. Ya. Dan ketertiban atau terjemahan yang tepat, pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. Paling gampang pikiran yang sehat, pikiran Allah adalah Filipi 4 ayat 8. Semua yang suci, semua yang mulia, semua yang benar, yang sedap didengar, patut dipuji. Itu yang dipikirkan. Sehingga pikiran kita sehat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah. Di mana kita tinggal di dunia yang kacau, pikiran kita tidak ikut kacau. Kita tinggal di dunia yang mencekam, pikiran kita juga tidak putus asa, tidak takut. Damai sejahtera Allah. Itu. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Bahwa seorang bapak rohani akan selalu mengingatkan, jangan takut. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Harus tenang, penuh iman. Kalau sakit Pak, yakin sembuh. Yakin sembuh. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus menasehatkan kepada Timotius, jangan malu. Jangan malu. Ingat, roh itu membangkitkan kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. Kalau malu, minder, berarti pikirannya tidak sehat. Dan Paulus mengingatkan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu tentang aku ini loh, bapak rohanimu yang dipenjarakan. Kamu harus kenal sungguh-sungguh siapa aku, bapak rohanimu ini. Aku dipenjarakan bukan korupsi. Aku dipenjarakan bukan karena berzina. Aku dipenjarakan karena memberitakan Injil.
Jadi anak rohani harus mengenal sungguh-sungguh. Sampai punya keyakinan. Sekalipun bapak rohaninya difitnah, anak rohani harus punya keyakinan tidak benar itu. Bapak rohaniku orang yang benar, orang yang baik. Kalau sampai anak rohani mudah percaya gosip tentang bapak rohaninya, berarti ikatan itu masih tidak benar. Bukan ikatan bapak dan anak. Anda bisa bayangkan kalau sampai seorang bapak setiap mendengar anaknya dijelek-jelekkan atau disalahkan orang lain langsung marah, langsung percaya anak itu dipukul. Tetapi lihat, mau bapak atau ibu kalau anaknya dijelek-jelekkan, tetap akan melawan orang yang menjelek-jelekkan. Walaupun anaknya salah. Nanti kalau sudah sendirian urusan kita. Tapi anak kita salah, jangan sampai orang lain ikut mukul. Nah, di sini hubungan bapak anak harus ada kepercayaan. Mungkin Paulus sudah tahu. Ada orang yang memberitakan, membuat Timotius bingung. Tuh, bapak rohanimu dipenjara lagi. Ya. Ada apa ikut itu? Tetapi Paulus katakan, ingat, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Kristus. Bukan karena berbuat salah, tetapi karena Kristus, karena bersaksi. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikut menderita. Ada di pihak Tuhan, ada di pihak bapak rohani. Sekalipun engkau dikucilkan, engkau harus punya keyakinan, bapak rohaniku benar. Tidak masalah aku dikucilkan karena aku membela bapak rohani. Tidak masalah bapak rohani dikucilkan, dianggap pendeta yang apa, karena membela anak rohaninya. Ya. Tidak masalah. Harus ada kepercayaan. Paulus memberitakan Injil. Saya tidak akan bahas ayat yang ke-9, tapi kita hanya baca ini tentang Injil. Dialah yang menyelamatkan kita, Kristus yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, itu tentang Injil 9 dan 10. Sekarang ini jawatan dari Paulus. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jadi Paulus dalam pemberitaan Injil dia ditetapkan Tuhan, jawatannya ada 3, yaitu pemberita Injil atau penginjil, rasul, dan pengajar, guru. Dia punya 3. Yang Tuhan berikan jawatan ada 5. Ya, Paulus dipercayakan dengan 3 jawatan. Walaupun sebetulnya dengan dia punya jawatan rasul saja, dia bisa bergerak di 4 jawatan yang lain. Ya. Pemberita Injil, rasul, dan guru. Jadi Timotius harus mengenal Paulus sebagai bapak rohaninya, dan mengenal atau tahu secara pasti jawatannya apa. Bergeraknya secara khusus dalam bidang apa. Karena anak tidak akan jauh beda nanti bergeraknya dalam bidang yang digelutinya dengan bapak rohaninya. Ya. Sehingga di sini Paulus menjelaskan, ini loh jawatan kepada anak rohaninya. Ya.
pemberita atau penginjil, sebagai rasul dan sebagai guru pengajar. Jangan asal, wah saya cocok, enak, tidak ditegur. Oh tidak. Paulus mengingatkan jawatannya berarti dia akan bertugas sebagai bapak rohani, akan mengajar, akan menegur, akan membimbing Timotius sebagai penginjil, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Paulus katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Anda harus punya keyakinan, kalau mau terhubung dengan bapak rohani yang benar, Anda harus kenal bapak rohanimu mempunyai iman yang benar-benar mantap. Tidak mudah bimbang, tidak mudah ragu. Bahkan jangan sampai bapak rohani yang tidak ngerti apa-apa. Paulus sebagai bapak rohani, perhatikan Paulus katakan, jangan malu kepada aku, karena aku tahu, lihat nih, aku tahu kepada siapa aku percaya. Penuh dengan keyakinan. Imannya tidak tergoyahkan. Jelas dari kata-katanya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Oleh sebab itu, sekalipun dia dipenjarakan, dia tidak bingung. Dia tidak mempertanyakan kenapa Tuhan, kenapa. Ketika dia telanjang, dia tidak tanya Tuhan, bukankah aku sudah nabur? Kenapa Tuhan, kenapa? Paulus tidak pernah seperti itu. Mau dihempaskan aku tidak binasa, dikatakan. Terhimpit aku juga tidak putus asa, dikatakan. Imannya mantap. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin, lihat di sini. Ini loh, Paulus sebagai bapak rohani. Aku yakin bahwa dia, Tuhan, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Anda melihat iman dari Paulus yang tidak tergoyahkan? Jelas di sini. Bukan hanya sekedar hamba Tuhan. Karena kalau hanya sekedar hamba Tuhan, saya takut nanti ketika ada masalah, ada bahaya, ada virus, bapak anak sama-sama sembunyi. Timotius diingatkan jangan malu. Dan Paulus katakan, aku tidak malu sekalipun aku dipenjarakan. Inilah Paulus. Sidang jemaat. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Inilah bapak rohani yang luar biasa. Tidak pernah takut. Aku yakin. Sama seperti Tuhan Yesus. Bahwa setiap jiwa yang Bapaknya berikan kepadanya, tidak akan ada yang terhilang. Kalau memang Bapak yang sudah berikan, itu tidak akan terhilang. Itulah Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak pernah rebutan. Ingat, Yohanes Pembaptis pun tidak bingung. Yang tidak mantap imannya, anak buah pengikut Yohanes Pembaptis, justru yang bingung. Guru, banyak yang ikut Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis katakan, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Tahu kepada siapa dia percaya. Imannya tidak pernah bimbang. Aku yakin bahwa dia berkuasa
memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Wow. Ayat yang terakhir, saya mau jadikan ayat 13 ayat terakhir. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bahwa ajaran yang sungguh-sungguh kita harus pegang, yang utama adalah ajaran dari Bapak Rohani. Saya tidak ingin kemudian ada orang yang membandingkan dan kemudian kata, wah, ajaran pendeta ini lebih benar daripada ajaran gembala saya. Ya. Ingat, Paulus katakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Contoh ajaran yang sehat dari Bapak rohaninya, dari gembalanya. Jangan sampai mengatakan pendeta dari gereja itu kok lebih baik daripada pendetaku ya. Kalau sudah seperti itu, sebaiknya orang tersebut itu segera pindah ke gereja yang pendetanya lebih baik. Kenapa? Kalau sudah berprinsip seperti itu, ya sudah tergoda dengan pikiran seperti itu, orang itu akan menjadi pengacau di gereja yang dimana dia masih bernaung. Dan orang itu tidak akan dipercayakan dengan pengurapan yang diimpartasikan. Tidak akan. Saya kembali saya ingat teman saya, sudah seperti saudara yang kerja di BCA. Kalau sudah berbicara perusahaannya, wah, tidak ada bank yang lain yang lebih baik daripada di mana dia bekerja. Seharusnya kan karyawan juga seharusnya memang punya prinsip seperti itu kan. Mau di toko pun seharusnya toko saya, bos saya lebih baik daripada yang lain. Anda pada akhirnya akan bekerja sungguh-sungguh dan secara otomatis akan disayang oleh bos Anda. Tetapi kalau sudah membanding-bandingkan dan menjelek-jelekkan bos atau tempat di mana kita bekerja, secara otomatis kita tidak akan bekerja sungguh-sungguh. Dan kita kemudian mengatakan, bosku ini kok semakin jahat ya. Padahal karena kita semakin malas. Ya. Apalagi kan namanya antar karyawan. Jangan ngomong-ngomong ya. Bos kita jahat ya. Iya. Jangan percaya ke iya. Iya tetap bisa sampai ke bos nanti. Ya. Jadi lihat di sini. Anda harus tetapkan. Paulus katakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Diajar dalam ajaran yang sehat, praktekkan. Praktekkan. Ketika kita percaya bahwa apa yang Yesus ajarkan itu benar, maka kita akan mempraktekkannya. Kenapa banyak orang tidak melakukan firman Tuhan? Karena dia tidak percaya. Sudahlah, karena dia tidak percaya. Kalau dia percaya akan pengajaran firman, dia pasti akan melakukannya. Dia percaya akan melakukannya. Ketika dia sudah melakukannya, maka dia punya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Karena itu benar adanya. Tuhan memberkati kita semua.